Pria ini menolak dinikahkan dengan wanita bercadar saat malam pertama dibuat syok dan bahagia ternyata. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Dimas berdiri di depan kaca besar kamarnya, menatap bayangannya sendiri. Ia mengenakan jaket denim dipadu dengan kaos hitam sederhana yang tampak mahal. Rambutnya yang hitam dan sedikit acak tetap terlihat rapi dengan gaya yang kasual. Di luar sana, malam baru saja tiba dan jalanan kota dipenuhi lampu-lampu jalan yang berkelip-kelip. "Dimas, jadi keluarga?" Suara Doni, salah satu sahabatnya, terdengar dari telepon genggamnya yang sedang terbuka di atas meja. "Iya, bentar lagi gue OTW," jawab Dimas sambil tersenyum kecil. Ia tahu malam ini tidak ada yang istimewa, hanya nongkrong di pinggir jalan, menikmati kopi dan mendengarkan musik dari radio mobil. Tapi bagi Dimas ini sudah lebih dari cukup. Mereka bertemu di tempat biasa, sebuah spot di pinggir jalan kota yang cukup ramai tapi nyaman untuk sekedar ngobrol dan bersantai. "Bro, lo serius? Gak mau ikutan ke klub? Kan seru kalau sekalian," kata Bagas sambil menyodorkan kaleng soda ke Dimas. Dimas tersenyum menggeleng. "Gak usah gas, nongkrong di sini aja udah cukup kok buat gue," jawabnya santai. Iya, klasik banget sih lo mas," seru Doni sambil tertawa kecil. "Gue seneng di sini, simpel aja, toh ngumpul kan gak harus mahal-mahal," balas Dimas. Bagas mengangkat bahunya sambil menatap Dimas. "Yaudah, yang penting lo bahagia. Nih, kopi buat lo, anak sultan," katanya bercanda sambil memberikan kopi instan di gelas plastik ke Dimas. "Thanks bos." Dimas tertawa sambil menerima kopi itu. Meskipun dia punya segalanya, Dimas memang merasa lebih senang dan nyaman nongkrong di pinggir jalan jauh dari kesan glamor. Kehidupan Dimas memang berbeda. Ia punya segalanya, tapi ia juga tahu apa yang ia butuhkan. Malam makin larut dan suasana di sekitar mereka mulai lenggang. Dimas dan teman-temannya masih duduk santai di pinggir jalan, berbincang dengan gelas-gelas kopi yang mulai kosong di depan mereka. Obrolan pun bergeser dari candaan ringan menjadi percakapan yang sedikit lebih serius. Bro, gue tuh kadang mikir masa depan kita bakalan kayak gimana ya?" ujar Doni sambil menarik nafas dalam-dalam. "Kayaknya kita bisa gak sih terus-terusan kayak gini, nongkrong dan seneng-seneng doang?" Dimas tertawa kecil sambil menyesap kopi. "Emang kenapa Don? Santai aja lah. Hidup kan gak selalu harus dipikirin serius-serius," jawabnya santai. Doni menggeleng sambil tersenyum kecil, tapi dari matanya ada kecemasan yang jelas. "Ya gue mikir aja mas, lo kan enak udah punya semuanya. Tinggal lanjut aja. Gue mesti mikirin kerjaan, karir, uang buat nikah. Semua itu gak mungkin datang gitu aja." Bagas yang dari tadi diam ikut nimbrung. "Bener tuh. Gue juga kadang ngerasa takut sih, soalnya umur kita udah 24 mas. Makin lama makin tua. Kalau kita gak mulai nyari kerjaan yang benar-benar menjamin, mau sampai kapan kayak gini?" Dimas terdiam sejenak, mencerna kata-kata teman-temannya. Ia tahu meskipun hidupnya tampak tenang dan nyaman, tidak semua orang berada di posisi yang sama dengannya. Dimas tersenyum. Gue ngerti kok apa yang lo rasain. Gue emang punya privilege. Tapi bukan berarti gue gak pernah mikirin masa depan. Bedanya, gue punya pilihan buat jalanin hidup kayak gini dulu, sambil nikmatin waktu kita." "Iya, tapi lo kan gak perlu khawatir soal duit bro. Sedangkan kita," ujar Bagas sambil tersenyum getir. "Kalau kita gak punya kerjaan tetap, gimana bisa nabung buat masa depan, buat nikah juga?" Doni mengangguk sambil menatap langit malam. "Iya, apalagi soal nikah, gue ngerasa harus banget punya bekal cukup dulu. Lo sendiri gimana mas? Udah ada rencana nikah atau belum?" Dimas tertawa kecil sambil menggeleng. "Nikah? Gue belum mikir ke sana sih. Lagi enjoy dulu. Lagian buat gue jodoh bakal datang di waktu yang tepat, gak usah buru-buru. Toh nikmatin aja dulu prosesnya." Bagas menatapnya dengan wajah serius. "Iya sih, lo bisa ngomong gitu karena hidup lo udah mapan. Tapi buat gue, buat kita, hidup tuh gak segampang itu. Kita harus siap. Harus punya cukup buat masa depan." "Setuju guys," tambah Doni. "Lo makin bisa santai, tapi kita gak bisa selamanya cuma nongkrong dan main-main. Cepat atau lambat kita harus mulai mikir serius soal kerjaan, soal keluarga." Dimas mengangguk pelan, menyadari kekhawatiran mereka. "Iya, gue paham kok. Gue tahu perjalanan hidup kita mungkin beda, tapi itu bukan berarti gue gak peduli sama masa depan gue. Mungkin sekarang gue masih kelihatan santai, tapi gue yakin tiap orang punya jalannya sendiri-sendiri buat sukses." Bagas menghela nafas kemudian tersenyum tipis. "Ya benar juga sih, cuman kadang gue iri juga sama lo mas. Lo bisa punya pilihan buat santai kayak gini.
Dimas menepuk bahu Bagas sambil tersenyum. Dengar Gas, jangan cuma lihat apa yang gue punya sekarang. Yang penting kita semua di sini buat saling support. Kalau lo butuh bantuan ngomong aja. Kita bareng-bareng jalan hidup ini, gak usah sendiri-sendiri. Obrolan mereka malam itu terasa lebih dalam dari biasanya. Malam makin larut dan obrolan mereka semakin dalam, bercampur dengan tawa dan canda. Kali ini topik yang sering muncul di antara mereka kembali jadi bahan obrolan. Tipe wanita idaman yang ingin mereka nikahi suatu hari nanti. Gue tuh gak muluk-muluk ya bro, kata Doni sambil menatap langit, wajahnya terlihat antusias. Gue pengen istri yang cantik banget, putih terus tubuhnya yang bikin gue senang lihat tiap hari. Gak harus kaya, yang penting enak dilihat. Bagas langsung tertawa dan mengangguk, ikut menambahkan. Iya Don, gue juga pengen cewek yang kayak model begitu, tinggi semampai, rambut panjang. Pokoknya yang bikin kita bangga kalau lagi jalan bareng. Doni menyekut Bagas sambil cekikikan. Benar tuh, siapa tahu kita bisa punya anak cantik atau ganteng, kayak bundanya nanti. Mereka berdua tertawa, menatap Dimas yang dari tadi hanya tersenyum mendengarkan. Bagas yang menyadari Dimas hanya mendengarkan menoleh padanya dengan ekspresi penasaran. Kalau lo sendiri gimana mas? Jangan bilang lo juga pengen yang kayak gitu. Bagas berkata dengan nada menantang. Dimas tertawa kecil, menggeleng. Enggak kok, kalau gue beda dikit lah sama kalian. Bagas dan Doni langsung melirik dengan ekspresi heran, jelas tidak menduga jawaban Dimas. Beda gimana maksudnya? Doni menatap Dimas dengan tatapan skeptis. Jangan bilang kalau lo pengen cewek yang cantik. Dimas tersenyum tipis. Gue sih gak terlalu mikirin soal fisik ya, cantik bonus lah. Tapi buat gue yang paling penting itu sifatnya baik, sederhana, dan kalau bisa yang paham agama. Kata-kata Dimas seketika disambut dengan tawa yang lebih keras dari Doni dan Bagas. Wih, ustadz banget lo sekarang mas. Doni menepuk punggung Dimas sambil tertawa terbahak-bahak. Bagas mengangguk sambil menahan tawa. Paham agama katanya, mau bikin majelis taklim apa gimana? Pas, ini nyari istri bukan nyari guru ngaji. Doni menambahkan, iya serius amat loh. Lo yakin gak mau yang cantik-cantik aja kayak kita? Yang penting kan kita senang. Gak usah lah terlalu mikirin soal sifat segala macam. Lihat tuh, bagus aja mau yang model-model. Dimas hanya tertawa sambil mengangkat bahu. Ia tidak merasa tersinggung, malah ia juga terhibur dengan reaksi teman-temannya. Obrolan ini memang sering menjadi bahan candaan di antara mereka. Dan ia tahu mereka tidak serius mentertawakannya. Ya terserah kalian lah mau cari yang kayak gimana. Balas Dimas santai. Gue sih mikirnya kalau ceweknya baik dan ngerti agama, hidup gue juga lebih tenang dan terarah. Lagian gak selamanya fisik itu bertahan. Doni dan Bagas masih cekikikan, seakan tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Tenang dan terarah katanya, puitis amat. Olok Doni sambil pura-pura menirukan nada Dimas. Yaudah deh, kita doain aja semoga lo dapet ustazah ya. Bener, biar tiap hari dikasih ceramah. Bagas ikut meledek sambil menepuk bahu Dimas. Dimas tertawa, menggelengkan kepala. Amin aja deh, tapi nanti lo lihat siapa tahu cewek yang gue cari malah lebih berharga daripada sekadar cantik doang. Bagas dan Doni berhenti sejenak terdiam, namun sesaat kemudian mereka kembali cekikikan. Iya, kalau lo udah yakin mas, kita sih cuma bisa mendoakan. Semoga nanti lo dapat istri yang bisa ngasih lo ceramah tiap hari, kata Doni sambil terkikik. Dimas hanya mengangguk sembari tertawa akan candaan teman-temannya. Setelah malam yang panjang, mereka akhirnya menyudahi obrolan dan berjanji akan nongkrong lagi di tempat yang sama di lain waktu. Mereka pamitan dan Dimas pun mengendarai mobilnya pelan-pelan menuju rumah. Setibanya di rumah pukul 2 pagi, ia langsung masuk ke kamarnya tanpa mengeluarkan suara, mencoba tidak membangunkan siapapun. Pagi harinya matahari sudah tinggi saat ibunya Bu Ratna mengetuk pintu kamar Dimas. Tidak mendengar jawaban, ia membuka pintu perlahan dan mendapati Dimas masih terlelap di balik selimut. Wajahnya begitu tenang dan damai, terlalu tenang untuk seseorang yang belum bangun di jam 7 pagi. Bu Ratna mendesah lalu mengambil bantal di samping Dimas dan langsung memukulnya dengan ringan tapi tegas. Dimas, bangun, udah jam 7, ini anak gak tahu waktu banget tidur sampai segininya. Seru Bu Ratna sambil terus memukul-mukul Dimas dengan bantal. Dimas yang masih setengah sadar hanya menggeliat dan mencoba menarik selimutnya kembali. Ibu, bentar lagi, Mas baru tidur tadi jam 2. Jam 2? Buat apa begadang begitu aman? Apa gak ada kerjaan lain selain nongkrong sama teman-teman kamu itu? Saut ibunya dengan nada kesal. Dimas membuka mata, mencoba tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya yang masih terasa berat. Mas cuma ngobrol-ngobrol aja bu. Sama teman-teman aja kok, kan gak ngapa-ngapain. Ngobrol-ngobrol sampai jam 2 pagi. Subuh juga gak bangun. Sekarang jam 7 belum mandi juga. Kamu kira hidup ini cuma buat tidur sama nongkrong doang? Bu Ratna membalas dengan nada marah. Dimas hanya bisa mengangguk kecil menelan rasa bersalahnya. Iya bu, Dimas mandi sekarang deh, ujarnya pelan sambil perlahan bangkit dari kasur.
Tapi bukan cuma itu, kata ibunya sambil melipat tangan di dada. Hari ini ibu minta kamu temenin ibu ke suatu tempat. Jadi cepetan mandi, sholat, dan siap-siap. Gak ada alasan kali ini. Dimas menghela nafas, menyadari bahwa kali ini tidak bisa menghindar. Dengan pasrah ia berdiri dan berjalan pelan menuju kamar mandi, sambil tersenyum kecil pada ibunya. Iya bu, Mas mandi dulu ya, habis ini siap-siap, katanya, mencoba melunakkan suasana. Cepet ya, jangan lama-lama, kata ibunya sambil menggeleng. Sedikit tersenyum tipis meski masih terlihat kesal. Dimas masuk ke kamar mandi membersihkan diri dan bergegas untuk siap-siap. Meski merasa masih ngantuk, ia tahu ibunya tidak main-main. Di dalam mobil, Dimas menyetir mobil dengan perasaan bingung. Bu, kita mau kemana sih? Tanya Dimas sambil terus fokus pada jalan di depannya. Bu Ratna tidak langsung menjawab, hanya mengangkat tangannya sedikit seperti menyuruh Dimas untuk sabar. Matanya tetap terpaku ke layar ponselnya. Senyumnya tipis setiap kali ia menerima pesan. Dimas mengerutkan dahi. Terus kenapa Mas gak boleh pakai kaos sama celana pendek kayak biasanya? Harus banget pakai kemeja sama celana panjang segala. Jangan-jangan ibu mau daftarin Mas kerja ya? Bu Ratna mendesah, lalu akhirnya menoleh sejenak ke arah Dimas. Dimas, sudah ibu bilang, diam aja. Kamu gak perlu tahu sekarang. Jawabnya singkat lalu kembali fokus ke ponsel. Dimas menghela nafas, sedikit kesal tapi masih penasaran. Mas cuma mau tahu aja bu, masa iya gak boleh tanya? Udah, gak usah bawel. Bu Ratna menatap Dimas sekilas, lalu melanjutkan. Nanti juga kamu tahu sendiri. Kamu cuma perlu ikut, dengerin dan jangan protes. Fokus nyetir aja. Dimas mendengus pelan sambil menggigit bibir, menahan diri untuk tidak mengomel. Oke deh, Mas diam. Tapi ibu sih dari tadi malah asik banget chattingan, Mas jadi penasaran. Ibunya hanya terus senyum sambil menggeleng. Gak usah banyak mikir, nanti juga kamu bakal ngerti kenapa ibu paksa kamu ikut hari ini. Sekarang nyetir aja yang benar. Dimas menghela nafas panjang, menyadari bahwa ibunya benar-benar tidak ingin berbicara banyak. Ia pun melanjutkan perjalanan dengan 1000 pertanyaan yang masih menggantung di benaknya, sambil sesekali melirik ibunya yang tetap sibuk dengan ponselnya. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan penuh tanda tanya, akhirnya Dimas dan Bu Ratna tiba di sebuah tempat yang dipenuhi oleh ibu-ibu yang sedang duduk dalam lingkaran. Mendengarkan seseorang berceramah di depan, Dimas segera menyadari bahwa tempat ini adalah sebuah majelis pengajian. Ia menghela nafas, perasaan kesalnya semakin memuncak. Dimas menghentikan mobilnya dan menatap ibunya dengan wajah bingung dan kecewa. Bu, kita kesini buat pengajian, tanyanya dengan nada kesal. Mas tunggu di mobil aja ya, lagian ini kan ibu-ibu semua yang di dalam. Bu Ratna menatap Dimas dengan tatapan tegas. Kamu turun dan ikut ibu ke dalam. Nunggu di samping ibu, dengar baik-baik. Gak ada alasan untuk nunggu di mobil. Dimas menggaruk kepalanya, mencoba mengelak sekali lagi. Bu, Mas kan cowok sendiri di sini, gak enak dilihatin ibu-ibu ini. Mas tunggu aja di mobil. Nanti kalau udah selesai Mas jemput lagi. Bu Ratna menarik nafas dalam dan mendekati Dimas dengan nada yang lebih serius. Dimas, sudah cukup. Ibu minta kamu masuk. Sekali ini aja, tolong dengerin permintaan ibu. Dimas memandang ibunya, mencoba meredam kekesalannya. Tapi rasa enggan dan malu masih begitu kuat. Tapi ia segera sadar bahwa ibunya sama sekali tidak akan mengalah. Akhirnya, Dimas mengangguk pelan. Ya udah deh, Mas ikut aja. Dengan langkah enggan, Dimas berjalan mengikuti ibunya masuk ke dalam ruangan pengajian. Begitu ia masuk, tatapan ibu-ibu lain sempat menoleh ke arahnya, membuat Dimas semakin canggung. Bu Ratna mengarahkan Dimas untuk duduk di sebelahnya di barisan paling belakang. Dengan wajah cemberut, Dimas duduk, masih mencoba menyembunyikan rasa malu dan kesal. Bu Ratna menoleh pada Dimas dan berbisik lembut. Dengerin baik-baik ya Mas, tidak ada yang memalukan dari ikut majelis ini. Dimas hanya mengangguk kecil, masih memasang wajah masam. Dalam hati ia berkata pada dirinya sendiri, kapan lagi ibu mau kayak gini, semoga cepat selesai. Selama sesi pengajian berlangsung, Dimas mulai mendengarkan meski dengan perasaan canggung. Perlahan ia mulai mendengar beberapa kata yang membuatnya berpikir tentang hidup, tentang kedamaian dan tentang tujuan hidup. Meskipun enggan, ia mendapati dirinya sedikit-sedikit mulai memperhatikan isi ceramah itu. Setelah hampir 2 jam duduk dengan canggung, Dimas merasakan kakinya mulai kesemutan. Ketidaknyamanan itu semakin membuatnya tidak sabar. Ketika pembicara mengumumkan bahwa acara telah berakhir, Dimas merasa lega. Bu, Mas mau masuk mobil duluan ya, ibu kan masih mau salaman sama ibu-ibu di sini. Dimas berkata sambil beranjak berdiri, berusaha untuk cepat-cepat keluar dari kerumunan. Namun Bu Ratna menahan tangannya dengan lembut. Gak usah buru-buru, ikut ibu dulu. Mereka mau salaman, kamu harus di sini. Ucapnya tegas, tetapi tetap dengan nada lembut. Dimas mendesah merasa putus asa.
Tapi Bu, Mas sudah kesemut, biarin Mas masuk dulu ya, pintanya. Tapi kali ini ibunya tetap tak mengalah. Dimas, jangan begitu, ibu mau kamu tetap di sini. Toh tidak ada yang salah kan? Bu Ratna menjelaskan dengan sabar. Dimas merasa terjepit antara rasa ingin menunggu di mobil dan rasa hormat pada ibunya. Ia mengangguk pelan, akhirnya menurut. Begitu mereka bergabung kembali dengan ibu-ibu lain, Dimas merasakan tatapan penuh perhatian dari mereka. Wah, ini anak muda yang penurut ya, keren sekali, mau ikut pengajian sama ibunya. Salah satu ibu berkata tersenyum padanya. Dimas hanya tersenyum tipis, menahan rasa bad mood yang makin menyebar. Iya Bu, jawabnya lemah sambil berusaha terlihat senang meskipun dalam hatinya ia ingin segera pergi. Ibu bangga banget sama kamu Dimas, kata Bu Ratna dengan bangga sambil memperkenalkan Dimas pada ibu-ibu yang lain. Ini anak saya Dimas, dia selalu mau ikut ibunya kemana saja. Dimas merasa wajahnya memerah bukan karena bangga tapi lebih karena merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkannya. Bisa jadi jodoh yang baik ya Bu, kalau udah bisa menghormati ibunya begini, ujar ibu yang lain sambil tertawa membuat Dimas makin canggung. Makasih Bu, Dimas mengucapkan. Masih dengan senyuman tipis yang tidak tulus sembari berharap acara salaman ini secepatnya berakhir. Satu persatu ibu-ibu itu menghampiri dan menyalaminya, memberikan pujian yang membuat Dimas merasa semakin tertekan. Ia berpikir semoga ibu cepat selesai biar bisa balik lagi ke kehidupan normal. Setelah sesi salaman dengan ibu-ibu di majelis, Dimas dan Bu Ratna mendekati ustazah yang telah memberikan ceramah. Dimas mengelurkan tangan untuk berjabat tangan sambil merasa sedikit canggung. Bu Ratna telah senyum bangga. Dimas ini anak saya yang baik ustazah, selalu mau menemani ibunya kemana saja. Ustazah membalas senyuman mereka dengan lembut. Alhamdulillah, semoga Dimas selalu jadi anak yang soleh. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian hari ini. Bu Ratna mengangguk, lalu dengan penuh keyakinan ia melanjutkan. Ustazah, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, hari ini adalah hari yang tepat untuk mempertemukan Dimas dan anak Anda, Nadia. Dimas tertegun, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia hanya diam mendengarkan percakapan antara ibunya dan ustazah, sambil menyimpan rasa bingung di dalam hati. Iya Bu Ratna, kami sudah menunggu momen ini, ustazah menjawab. Senyumnya penuh makna. Saya percaya mereka berdua akan saling melengkapi. Dimas tetap diam, bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Bu Ratna melanjutkan, kami sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Saya merasa Dimas dan Nadia sangat cocok untuk saling mengenal. Tepat saat itu ustazah memanggil, Nadia sayang, ayo sini. Dimas menoleh dan melihat Nadia, seorang wanita yang mengenakan gamis, berpakaian syar'i dan menutupi wajahnya dengan cadar berjalan mendekat. Nadia tampak tenang dan anggun. Bu Ratna tersenyum bangga melihat putri ustazah itu. Ini dia Dimas Nadia, katanya memperkenalkan mereka. Dimas hanya bisa tersenyum, namun hatinya masih dipenuhi rasa bingung dan canggung. Dia menatap Nadia yang kini duduk di sampingnya. Rasa malunya makin menyelimuti dirinya ketika ibu-ibu di sekitar mereka mulai memberikan tatapan penuh perhatian. Bu Ratna kemudian melanjutkan, kita belum membicarakan langkah serius, tapi ini adalah langkah awal yang baik. Dimas, kamu harus mengenal Nadia lebih baik. Setelah acara di majelis berakhir, Dimas dan Bu Ratna melangkah menuju mobil. Dalam perjalanan, Dimas terlihat cemberut dan marah, sementara Bu Ratna duduk di sampingnya tampak senang. Dimas memecahkan keheningan dengan nada kesal. Bu, kenapa ibu tidak bicara sama Mas terlebih dahulu tentang perjodohan ini? Mas merasa semua ini terlalu tiba-tiba. Bu Ratna menoleh menghela nafas. Dimas, ibu sudah menjelaskan bahwa ini yang terbaik untuk kamu. Ibu ingin kamu bahagia. Dia mendapatkan pendamping yang baik. Yang terbaik, Mas sudah setuju. Dimas membalas dengan nada tinggi, wajahnya berkerut. Dan dia itu terlihat kuno, ketinggalan zaman dengan cara berpakaian seperti itu. Mas juga tidak tahu wajahnya cantik atau tidak karena dia menutup wajahnya dengan cadar. Dimas, kamu tidak boleh menilai orang dari penampilan. Bu Ratna menjelaskan, berusaha tetap tenang. Nadia adalah anak yang baik, berasal dari keluarga yang baik. Dimas menggelengkan kepala, frustasi. Mas tidak mau menyesal menikah Nadia, Bu. Itu seperti membeli kucing dalam karung. Mas ingin menikahi wanita yang wajahnya jelas yang berpakaian layaknya anak muda sekarang. Bukan seperti itu. Bu Ratna tersenyum sabar. Dimas, pernikahan bukan hanya soal penampilan. Ibu percaya bahwa dengan waktu kamu akan mengenal dia lebih baik dan melihat sisi-sisi baik darinya. Bu, ini bukan hanya tentang penampilan, tapi juga tentang bagaimana perasaan Mas. Mas merasa semua ini terlalu cepat dan tidak tepat. Dimas mengeluh, masih menahan rasa kesalnya. Ibu ngerti, tapi ibu sudah memikirkan ini dengan matang. Ibu akan membicarakan hal ini kepada ayah nanti di rumah. Kami ingin kamu memberi kesempatan pada Nadia. Bu Ratna menjelaskan dengan tegas. Dimas makin cemberut, merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Tapi Mas tidak mau, Bu. Mas benar-benar ingin perjodohan ini dibatalkan. Tolong, Bu. Bu Ratna menghela nafas lagi, menatap Dimas dengan penuh pengertian.
Baiklah Dimas, ibu akan membahas ini dengan ayah, tapi ibu harap kamu juga berpikir positif tentang semua ini. Dimas hanya terdiam, semakin menekankan wajahnya ke setir mobil, merasa beban di dadanya semakin berat. Malam itu Dimas sedang siap-siap untuk keluar nongkrong bareng teman-temannya. Ia merasa sangat butuh pelarian setelah hari yang melelahkan dan membingungkan. Saat itu ayahnya baru pulang dari kantor, mengenakan jas yang rapi dengan dasi yang sedikit longgar. Dimas menghampiri ayahnya. "Malam ayah," katanya sambil mencoba tersenyum meskipun hatinya masih berat. "Selamat malam Dimas, mau kemana?" tanya ayah sambil melepaskan jasnya dan menggantungnya di gantungan. "Mas mau nongkrong bentar sama teman-teman, tapi sebelum itu Mas ingin bicara sedikit ya." Dimas memulai, berharap bisa membahas perjodohan yang tidak ia inginkan. "Bicara tentang apa?" Ayahnya melirik Dimas, terlihat tertarik. Dimas menghela nafas. "Ya, tentang perjodohan yang ibu rencanakan untuk Mas dan Nadia. Mas merasa semua ini terlalu cepat dan tidak sesuai. Mas harap ayah bisa mendukung Mas untuk menolak perjodohan ini." Ayahnya mengangkat alis sedikit terkejut. "Oh, jadi ini tentang Nadia. Ibu sudah memberitahu ayah, menurut ibu dia adalah gadis yang baik." Dimas merasa hatinya terjatuh. "Tapi ya, Mas belum siap buat menikah. Mas juga tidak tahu apakah dia cocok untuk Mas. Dia terlihat kuno dan Mas tidak ingin menyesal." Keluh Dimas berusaha meyakinkan ayahnya. "Dimas, kadang kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilan. Ibu dan ayah sudah bahas ini, dan kami percaya ini adalah langkah yang baik untuk masa depanmu." Ayah menjelaskan dengan tenang. Dimas makin frustasi. "Tapi ya, Mas ingin memilih sendiri siapa yang Mas mau nikahi. Ini hidup Mas ya, bukan hanya keputusan ibu dan ayah." Ibu Dimas mendengar percakapan dari dapur muncul dengan senyum lebar. "Dimas sayang, kami tahu yang terbaik untukmu. Nadia adalah pilihan yang baik, dan kamu harus memberi kesempatan untuk mengenalnya." Dimas merasa terjepit antara dua orang tuanya. "Tapi Bu, Mas tidak mau, ini semua terlalu cepat." Suaranya mulai meninggi. "Dimas, dengarkan ibu, kami percaya ini adalah keputusan yang tepat. Berikanlah dirimu kesempatan untuk mengenal Nadia. Orang tua kita tahu yang terbaik untuk anak-anak mereka." Ibu terus memanasi. Dimas merasa frustasi dan kehabisan kata-kata. "Mas butuh waktu untuk berpikir Bu, sekarang Mas mau keluar dulu," ucapnya dengan nada putus asa. "Baik, tapi jangan lupa untuk berpikir tentang apa yang kita bicarakan," kata ayah berusaha menenangkan. Dimas mengangguk lalu bergegas keluar menuju mobil. Di dalam mobil ia merasakan amarah yang bingung dan bercampur jadi satu. Dalam benaknya, ia hanya ingin bersenang-senang dan melupakan masalah ini setidaknya untuk malam ini. Sesampainya di tempat nongkrong, teman-teman Dimas sudah menunggu. Setelah tiba di sana, Dimas melihat teman-temannya sudah berkumpul, ngobrol, dan tertawa lepas. "Saya baper banget sama video kucing kemarin," salah satu teman Ardi berkomentar sambil tertawa. "Kucing itu melompat jatuh ke kolam, konyol banget." "Bisa-bisanya, kucing berusaha jadi superhero," jawab Rudy menggenggam gelas minumannya. "Gue pengen lihat itu di kehidupan nyata." Dimas hanya duduk di tengah-tengah mereka tanpa kaku dan diam, meski teman-temannya terus bercanda dan tertawa. Senyumnya terlihat dipaksakan. Rika, teman dekatnya, menyadari ketidaknormalan Dimas. "Lo kenapa Dimas? Kelihatan gak asik banget malam ini." Rika mencoba menghibur. Dimas hanya tersenyum kaku. "Gak apa-apa kok. Tapi lo jadi kayak orang banyak pikiran gitu. Cerita dong, ada yang mengganjal?" tanya Ardi memperhatikan ekspresi Dimas. Dimas menghela nafas panjang. "Ya sudah, gue cerita deh," katanya akhirnya. Ia mulai menceritakan semua yang terjadi di rumah, dari pertemuan di majelis hingga rencana perjodohan yang ditetapkan oleh ibunya. "Jadi ibu udah merencanakan semua ini tanpa bilang sama Dimas dan Nadia?" Pokoknya aku gak suka sama sekali," ujarnya dengan nada frustasi. Teman-temannya mendengarkan dengan seksama. Tidak ada yang berani memotong saat Dimas bercerita. Ia menjelaskan betapa marah dan kecewanya dia pada ibunya dan ayahnya, serta bagaimana dia merasa tidak berdaya dalam situasi ini. Terus ibu bilang, "Dimas, kamu harus memberi kesempatan." Gila kah? Dimas mengakhiri ceritanya dengan dramatis. Setelah Dimas selesai bercerita, suasana menjadi hening. Teman-temannya saling memandang, tampak mengolah informasi yang baru saja mereka dengar. Beberapa detik kemudian, tawa meledak di antara mereka. "Alhamdulillah, doa Dimas kemarin langsung terkabul," Ardi berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dimas hanya menunduk, wajahnya memerah karena malu dan kesal. Jangan ketawain gitu dong. Ya elah, ini kan lucu. Lo udah dari kemarin bilang pengen jodohin diri sendiri, sekarang malah dijodohin orang tua." Rika menambahkan sambil menggoda. "Terus Nadia itu kayak apa sih, gue belum pernah lihat." Dimas menghela nafas dan mulai menjelaskan. "Nadia itu cewek bercadar, penampilannya kuno. Bayangin aja, dia pakai gamis longgar yang gak ada modifikasinya. Gue ngerasa seperti hidup di tahun 90-an. Gimana bisa nyaman kalau dia nggak mengikuti perkembangan zaman?" Ardi mengernyitkan dahi. "Cadar, gamis longgar.
Waduh, bisa-bisa lo nikah sama orang yang... Ya, kita nggak tahu sama sekali sih bentuknya. Rudy ikut menimpali dengan nada menakut-nakuti. Ya, bisa jadi dia berparas buruk dan berbadan gemuk. Bayangin aja, lo udah terlanjur janji nikah, pas hari H, lo malah dapat kucing dalam karung. Mendengar itu Dimas makin cemas. Jangan gitu deh. Gue nggak mau nyesel seumur hidup. Nikah sama orang yang nggak cocok. Gue pengen punya pasangan yang bisa diajak ngobrol santai dan update tentang hal-hal baru. Kalau lo nikah sama Nadia, lo bahkan nggak akan tahu apa yang lo nikahi sampai nanti. Rika menambahkan berusaha mendorong rasa panik Dimas. Mungkin saja dia suka hal-hal yang lo benci atau bahkan lebih parah. Dimas menggelengkan kepalanya. Gue gak mau kayak gitu, rasanya pengen kabur dari semua ini. Gimana bisa nyaman kalau gak ada kecocokan? Ardi berkomentar dengan nada ledekan. Siapa tahu nanti lo bisa kenalan sama cewek lain. Ternyata dia justru lebih buruk dari Nadia. Lo harus berdoa biar gak terjebak di situasi yang gak enak. Mereka terus bercanda, dan meski Dimas merasa situasi perjodohan itu tidak lucu, candaan teman-temannya semakin membuatnya meragukan keputusan orang tuanya. Suasana di tempat nongkrong mulai menghangat lagi setelah candaan sebelumnya. Dimas masih terlihat cemas dan bingung dengan situasi perjodohan yang mengganggu pikirannya. Dimas, kenapa lo gak melawan perjodohan ini dengan cara yang lebih efektif? Kenalin aja orang yang lo cinta ke orang tua lo, Ardi mengusulkan. Dimas memandang Ardi dengan wajah bingung. Tapi siapa yang mau gue kenalin? Sekarang gue jomblo, gak ada yang bisa dikenalin. Rudy ikut menimpali. Kenapa gak Sarah aja, mantan lo yang terkenal cantik dan seksi itu? Dia kan selebgram, banyak yang suka. Sarah. Dimas mengeringkan dahi. Tapi dia tuh keras kepala banget. Dulu kita putus karena dia gak bisa diatur, selalu mau-maunya sendiri. Ya, tapi kan dia masih cakep dan kekinian. Lo bisa bilang sama orang tua lo, ini loh cewek yang gue suka. Rika menambahkan, berusaha meyakinkan Dimas. Dengan begitu, orang tua lo pasti gak jadi mau jodohin lo sama Nadia. Dimas terdiam sejenak memikirkan usulan teman-temannya. Tapi gue gak yakin deh. Lagian, dia kan udah punya kehidupan sendiri sekarang. Dia selebgram terkenal, nanti apa kata orang? Lo tahu kan, orang tua pasti maunya yang baik-baik. Gak ada salahnya dicoba, siapa tahu Sarah juga masih ada perasaan sama lo. Ardi menggoda. Kalau lo bawa Sarah ke rumah, itu bisa jadi alasan untuk menolak perjodohan ini. Dimas masih ragu. Di satu sisi dia tahu bahwa mengajak Sarah akan menjadi langkah yang beresiko. Namun di sisi lain, ide itu terdengar cukup masuk akal untuk menggagalkan perjodohan yang dia tidak inginkan. Gue masih bingung. Sarah dan gue udah putus dan lo tahu sendiri, dia itu keras kepala banget. Coba aja, kalau nggak sekarang kapan lagi? Lo nggak mau nikah sama Nadia kan? Ini kesempatan lo. Rudy memberi semangat. Dimas mengangguk perlahan, meski masih merasa bimbang. Oke deh, gue coba pikirin itu. Tapi lo semua jangan berharap terlalu banyak ya. Sarah itu unpredictable, kadang dia bisa bikin masalah. Mereka semua tertawa lagi, dan meskipun Dimas merasa hatinya masih gelisah, setidaknya dia punya rencana untuk melawan perjodohan yang tidak diinginkannya. Malam pun makin larut, dan setelah beberapa saat bercanda, Dimas akhirnya merasa tak punya pilihan lain. Dia tahu satu-satunya cara untuk melawan perjodohan ini adalah dengan mengikuti saran teman-temannya. Mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Keesokan paginya seperti biasa suara ibu Dimas menggema di rumah. Dimas, bangun, sudah siang, teriaknya sambil memukul-mukul bantal Dimas. Dimas terbangun sambil dalam keadaan setengah sadar. Iya bu, bentar lagi. Ucapnya dengan suara serak berharap bisa melanjutkan tidur. Ibu Dimas menghela nafas. Ibu harap kamu bisa membenahi diri Dimas. Kamu sudah berumur dan pernikahan dengan Nadia sudah dekat. Jangan terus-terusan begadang dan bangun siang. Bu, aku baru tidur beberapa jam. Dimas berusaha menjelaskan, namun nada suaranya terdengar lemah. Dia tahu melawan kehendak ibunya adalah hal yang sia-sia. Sudah cepat mandi, sarapan. Ibu Dimas menekankan, tak memberi ruang untuk perdebatan lebih lanjut. Dimas pun dengan berat hati bangkit dari tempat tidur, mandi, dan sarapan dengan cepat. Setelah itu, dia duduk di dekat kolam renang menikmati secangkir kopi sambil merokok. Dengan pikiran yang melayang, Dimas mulai scroll-scroll di ponselnya, mencari tahu tentang Sarah. Dia teringat betapa cantiknya mantannya itu, dan bagaimana mereka dulu saling mengenal. Setelah beberapa lama, ia memberanikan diri untuk DM Sarah. Hai Sarah, apa kabar? Lama gak ketemu. Tulisnya, berharap bisa memulai percakapan. Tak lama setelah mengirim pesan, Dimas melihat balasan dari Sarah. Baik, kenapa nanya? Balasnya dengan nada yang terkesan cuek dan jutek. Meski terasa sakit hati melihat responnya yang dingin, Dimas mencoba bersabar. Dia tahu ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk menggagalkan perjodohannya dengan Nadia. Gue cuma pengen tahu kabar lo, mau ngajak ngobrol lagi yuk? Jawabnya sambil berusaha terdengar santai. Setelah beberapa menit kemudian, Sarah akhirnya menjawab, Oke, kita bisa ketemu siang ini. Di mana?
Dimas merasa sedikit lega. Setidaknya mereka sepakat untuk bertemu. Gimana kalau di kafe dekat rumah gue jam 1 siang? Bisa, balas Sarah singkat. Meskipun Dimas merasa tidak pasti tentang apa yang akan terjadi, dia tahu dia harus melakukan ini. Dengan semangat yang baru, dia berharap pertemuan itu bisa membantunya terlepas dari perjodohan yang mengganggu hidupnya. Dia meneguk kopinya dan merasakan harapan baru tumbuh di dalam hatinya. Dimas sampai lebih dulu di kafe yang telah disepakati. Ia memilih duduk di sebuah meja yang menghadap kolam ikan. Berharap suasana yang tenang bisa mengurangi ketegangannya. Dia memesan secangkir kopi dan menunggu dengan penuh harap. Dalam hati dia berharap pertemuan ini bisa mengubah semua rencananya yang telah dibuat oleh orang tuanya. Tak lama kemudian pintu kafe terbuka. Sosok Sarah muncul. Dimas terpesona melihat penampilannya. Sarah menggunakan baju yang modis dan sedikit terbuka, menonjolkan tubuhnya yang proporsional dan seksi. Semua mata di kafe itu seakan tertuju padanya dan Dimas merasakan kebanggaan serta rasa syukur karena bisa berjumpa lagi dengannya. Ketika Sarah mendekat, Dimas berusaha tersenyum meski jantungnya berdebar kencang. Hai Sarah, senang bisa ketemu kamu. Sapa Dimas dengan nada ceria. Hai Dimas, lama gak ya? Sarah menjawab sambil duduk di hadapan Dimas. Dia tampak santai, seolah pertemuan ini bukan hal besar. Ya lama banget, kamu makin cantik aja. Puji Dimas tulus. Dia merasa yakin jika menikahi Sarah hidupnya pasti akan lebih berwarna. Thanks, kamu juga gak kalah sih, masih dengan gaya anak muda. Sarah menyeringai mengamati dengan pandangan nakal. Dimas tersenyum merasa sedikit lebih nyaman. Ya gitulah, gaya hidup anak muda yang gaul. Jawabnya sambil mengangkat bahu. Jadi gimana kabar kamu? Masih aktif di media sosial? Masih, aku baru aja bikin konten baru, kamu harus lihat. Sarah menjawab dengan semangat, lalu menunjukkan beberapa foto di ponselnya. Tapi sekarang aku lagi fokus juga ke bisnis online, mencoba hal baru. Dimas terkesan, wah keren. Ternyata kamu tetap produktif ya, berarti banyak yang pengen kamu capai ya. Ya gitu deh, tapi kadang kangen juga sih sama masa-masa kita dulu. Sarah menyatakan dengan nada nostalgia. Dimas merasakan harapan tumbuh di dalam dirinya. Kalau kita bisa jalan bareng lagi, kenapa enggak? Ujarnya berani. Mungkin bisa jadi peluang kita untuk saling mendukung. Sarah menatap Dimas, tampak berpikir sejenak. Dimas, aku harus bilang, aku itu orangnya gak mau diikat. Aku suka kebebasan dan ingin bisa bergaul tanpa batasan. Jadi kalau kita kembali bersama, itu harus dengan pengertian bahwa aku tetap butuh ruang. Dimas mengangguk, memahami apa yang Sarah maksud. Aku ngerti, aku juga bukan tipe yang mau ngatur hidup orang lain. Kita bisa saling dukung tanpa harus merasa terikat. Kapanpun kamu butuh ruang, aku akan menghormatinya. Baguslah kalau gitu. Mungkin kita bisa coba lihat kemana ini akan mengarah tanpa harus buru-buru, kata Sarah sambil tersenyum. Dimas merasa lega. Obrolan mereka pun mengalir dengan mudah dan Dimas merasa semakin yakin bahwa memilih Sarah sebagai pendamping hidup adalah langkah yang tepat. Sore itu, setelah pertemuan yang menyenangkan dengan Sarah, Dimas pulang ke rumah dan mendapati ibunya sudah menunggunya dengan ekspresi yang penuh harapan. Dimas, cepat siap-siap. Kita ada acara syukuran di rumah teman ibu. Mereka juga mengundang Nadia dan Bu Ustazah, kata ibunya dengan semangat. Dimas langsung merasa berat hati. Tapi Bu, aku tidak mau ketemu sama Nadia. Aku masih belum siap dengan rencana perjodohan ini, ujarnya dengan nada protes. Ibunya menatap dengan serius. Dimas, ini penting. Ibu berharap kamu bisa mulai dekat dengan Nadia. Acara seperti ini adalah kesempatan baik untuk mengenal satu sama lain. Jelasnya berusaha meyakinkan Dimas. Dimas menghela nafas panjang. Dia tahu ibunya sangat menginginkan ini. Dan dia tidak mau mengecewakannya. Ya sudah Bu, aku akan ikut. Tapi aku tidak janji akan bersikap akrab, jawab Dimas akhirnya sambil bergegas mengganti pakaian. Setelah berpakaian rapi, Dimas dan ibunya berangkat menuju rumah teman ibunya. Dalam perjalanan, Dimas berusaha untuk tidak memikirkan perjodohan yang makin mendekat. Tapi ketika mereka tiba di parkiran, sebuah suara merdu menarik perhatiannya. Dimas mendengar senandung bacaan Al-Quran yang dilantunkan dengan indah. Subhanallah, siapa yang baca? Dimas tertegun mendengarkan dengan seksama. Suara itu membuatnya melupakan sejenak kerumitan yang sedang dihadapi. Melihat anaknya melamun, ibunya menegur. Dimas, cepat turun, kita sudah sampai. Suaranya mengalun penuh perintah, membuat Dimas tersadar dari lamunannya. Ya Bu, aku turun sekarang, jawabnya sambil mengalihkan perhatian dari suara tersebut dan menyiapkan diri untuk menghadapi acara yang tidak ingin ia hadiri. Mereka berdua keluar dari mobil. Dimas merasa cemas saat memasuki rumah teman ibunya. Setiap langkahnya terasa berat, tapi dia tahu dia tidak bisa menolak kehendak ibunya. Setelah mereka masuk, suasana syukuran sudah berlangsung meriah dengan tawa dan percakapan para tamu. Dimas lihat, itu Nadia dan Bu Ustazah, seru ibunya sambil menunjuk ke arah dua wanita yang duduk di salah satu sudut ruangan. Dimas merasa jantungnya berdebar melihat Nadia yang tampak anggun, meski dengan pakaian yang sedikit konservatif. Come on, kita sapa mereka, ujar ibunya menarik tangan Dimas.
Dimas menelan ludah berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya. Mereka mendekati Nadia dan Bu Ustazah. "Assalamualaikum," sapa ibunya dengan ramah. Sementara Dimas hanya mengangguk dan memberi senyum yang dipaksakan. "Waalaikumsalam," jawab Nadia dengan lembut, sedangkan Bu Ustazah tersenyum melebar. Tampak senang melihat Dimas. "Dimas, ini adalah kesempatan baik untuk kita semua saling mengenal lebih dekat," kata Bu Ustazah sambil menatapnya penuh harap. Dimas hanya bisa tersenyum sambil berdoa agar pertemuan ini tidak menjadi terlalu menyakitkan untuknya. Dimas hanya duduk diam di samping ibunya, mendengarkan percakapan yang berlangsung antara ibunya dan Bu Ustazah. Mereka berbicara tentang rencana pengajian yang akan diadakan di rumah Bu Fatma minggu depan. Suasana tampak hangat dan akrab, sementara Dimas merasa seperti berada di tempat yang tidak seharusnya dia ada. "Bu, rencana untuk pengajian minggu depan sudah siap. Bu Fatma pasti sudah mempersiapkan semuanya dengan baik ya?" tanya ibunya dengan penuh antusias. "Insya Allah Bu, kami sudah membicarakan agenda dan tema yang akan diangkat. Semoga bisa berjalan dengan lancar," jawab Bu Ustazah dengan senyum melebar. Dimas memperhatikan Nadia yang duduk di seberangnya. Wanita itu mengenakan gamis panjang dan cadar yang menutupi sebagian besar wajahnya. Hanya menyisakan garis mata yang terlihat. Dimas merasa malas untuk memulai percakapan. Baginya semua ini terasa sia-sia. Dia tidak menyukai penampilan Nadia yang terlalu tertutup dan konvensional, dan merasa tidak ada yang bisa mereka bicarakan. Melihat Dimas dan Nadia hanya diam, ibunya menegur. "Dimas, kenapa kamu tidak bicara dengan Nadia? Ayo, kenalan lebih akrab." Dimas menggeleng pelan, merasa semakin tertekan, namun Bu Ustazah justru memuji sikapnya. "Dimas ini sangat sopan ya, pasti malu-malu. Baik sekali menjaga kesopanan saat bicara dengan perempuan," ujarnya membuat Dimas merasa tidak nyaman. "Ya, saya hanya tidak tahu harus mulai dari mana," jawab Dimas dengan nada ragu, mencoba menjaga kesopanan di hadapan mereka. "Tidak ada salahnya bertanya tentang hobi atau kesukaan kan?" Bu Ustazah memberi saran. "Nadia, hobi kamu apa?" Dimas menatap Nadia menunggu jawabannya. Nadia tersenyum kecil, tapi Dimas tidak bisa melihat ekspresi wajahnya secara keseluruhan. "Saya suka membaca dan mengaji," jawab Nadia dengan suara lembut. Dimas hanya mengangguk, merasa jawaban itu tidak cukup untuk membangun pembicaraan yang lebih dalam. Hatinya berjuang antara rasa ingin tahu dan rasa jenuh yang terus mengelayuti. "Ibu, boleh aku ke toilet sebentar?" tanya Dimas berusaha mencari alasan untuk menjauh sejenak dari situasi yang membuatnya tidak nyaman. "Iya, cepat ya, jangan lama-lama," kata ibunya tanpa curiga. Dimas berdiri dan pergi menuju toilet, berusaha mengambil nafas dalam-dalam. Dia tahu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, perjodohan ini akan terus menghantuinya. Mungkin Sarah adalah jalan keluar yang ia butuhkan, tetapi di satu sisi ibunya dan Bu Ustazah tampak bertekad untuk menyatukannya dengan Nadia. Setelah beberapa menit, Dimas kembali ke ruang acara, berharap bisa menghindari lebih banyak pembicaraan tentang perjodohan. Namun harapannya sirna ketika melihat Nadia dan ibunya sudah berdiskusi lebih akrab. Suara tawa mereka membuat Dimas merasa semakin tertekan. Tetapi dia tahu, untuk saat ini yang bisa ia lakukan hanyalah tersenyum dan bersikap normal. Malam semakin larut ketika Dimas dan ibunya akhirnya berpamitan pulang. Setelah sesi pengajian, Bu Ustazah dan Nadia mengantar mereka sampai ke mobil. Dimas mengemudikan mobilnya sementara ibunya duduk di sampingnya. Suasana di dalam mobil terasa tegang setelah sesi pengajian. Dimas menyalakan musik lembut di radio, berusaha meredakan suasana hatinya yang penuh ketidakpastian. Setelah beberapa saat ibunya memecahkan keheningan. "Dimas, kenapa kamu tidak mengajak bicara Nadia tadi? Dia itu baik, kamu harusnya bisa lebih akrab dengannya." Dimas hanya menggelengkan kepala, wajahnya serius. "Bu, aku tidak setuju dengan perjodohan ini dari awal. Semuanya terasa tidak natural." Ibunya menatap Dimas dengan terkejut. "Maksudnya apa? Kamu tidak suka dengan Nadia?" tanyanya. Nada suaranya sedikit meninggi. "Aku akan memperkenalkan Sarah." Dimas mengatakannya dengan tegas meski dalam hati ia meragukan keputusan itu. "Aku ingin ibu berhenti menjodohkan aku dengan Nadia." Ibunya terdiam sejenak, kemudian wajahnya berubah menjadi marah. "Apa? Kamu tidak bisa begitu, Dimas. Ini adalah hal yang serius. Kita akan membahas ini dengan ayahmu nanti di rumah." Dimas merasa frustasi menjalar dalam dirinya. "Tapi Bu, aku bukan hanya sekedar barang untuk dijodohkan. Aku juga punya hak untuk memilih." "Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Nadia itu baik, dari keluarga baik. Dan dia juga sudah diajarkan agama dengan baik." Sangga ibunya berusaha mempertahankan pendapatnya. "Tapi aku tidak mau menikah dengan seseorang hanya karena alasan itu. Ibu tahu betul bahwa Sarah adalah wanita yang aku suka. Dia modern, sesuai dengan seleraku." Dimas menyampaikan pendapatnya, berusaha keras untuk menjelaskan. "Ibu tidak mengerti. Semua ini bukan hanya tentang kamu. Ini juga tentang keluarga dan adat. Nanti kita diskusikan lagi di rumah," balas ibunya, suaranya mulai menurun tapi tetap tegas.
Dimas terdiam, merasa frustasi. Ia menatap ke jalanan di depan. Pikirannya melayang ke Sarah, apakah ia bisa meyakinkan orang tuanya untuk menerima hubungan itu, atau semua ini hanyalah akan berakhir dengan pernikahan yang dipaksakan dengan Nadia. Mobil pun melaju di malam yang gelap, dan meski suasana hening, rasa canggung antara Dimas dan ibunya masih tersisa. Setelah menutup pintu dengan keras, ibu Dimas melangkah masuk ke dalam rumah dengan wajah tidak puas. Dimas mengikuti di belakangnya, menyadari bahwa suasana hati ibunya masih terpengaruh oleh pertemuan di pengajian. Mereka melihat ayah Dimas yang sedang duduk santai di ruang tengah sambil menonton TV. Begitu mereka melihat, ayah Dimas langsung mengalihkan perhatian dari layar dan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa wajah kalian cemberut begitu?" Dimas dan ibunya saling pandang sejenak sebelum ibu Dimas akhirnya memutuskan untuk bicara. Dimas berperilaku kurang baik di hadapan Nadia dan Bu Ustazah tadi. Ujarnya dengan nada kesal. Dia tidak mau bicara seolah-olah semua ini sia-sia. Dimas menggelengkan kepala dan menyelah. "Bu, aku tidak mau dijodohkan dengan Nadia. Aku sudah bilang. Aku punya pilihan lain, yaitu Sarah." Ayah Dimas menyadari ketegangan yang berkembang antara mereka dan berusaha menenangkan suasana. Oke, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Dimas, kamu bisa menjelaskan mengapa kamu merasa tidak nyaman dengan perjodohan ini? Karena aku tidak ingin menikahi seseorang hanya karena orang tua menginginkannya. Aku ingin menikahi seseorang yang aku cintai dan itu Sarah. Dimas menjelaskan dengan bersemangat, meskipun wajah ibunya makin keruh mendengarnya. Ibu Dimas menatap suaminya berharap mendapatkan dukungan. Namun ayah Dimas yang selalu berusaha adil mengangguk. Baik, bagaimana kalau kita memberi kesempatan kepada Dimas untuk mengandalkan Sarah pada kita? Kita lihat bagaimana dia bersikap. Ibu Dimas terlihat ragu. Tapi Dimas masih muda, bagaimana jika Sarah bukan orang yang tepat untuknya? Ayah Dimas menghela nafas. Bu, Dimas juga punya hak untuk memilih. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita tanpa memberi dia kesempatan untuk menunjukkan pilihan yang dia anggap baik. Akhirnya, setelah mendengarkan suara suaminya, Ibu Dimas menyetujui. Tapi ada syarat, jika Sarah baik dan bisa diterima oleh kita sebagai calon menantu, maka kita bisa membicarakan soal ini. Tapi jika dia tidak berperilaku baik, maka Dimas harus menerima perjodohan dengan Nadia. Dimas merasakan ada secercah harapan. Baik Bu, aku setuju dengan syarat itu. Ujarnya sambil berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Ibu Dimas tampak pasti tidak puas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kompromi yang harus dibuat. Baik, kita akan lihat bagaimana nanti, semoga Sarah benar-benar memenuhi harapan kita. Dimas mengangguk, merasa lega bahwa ada jalan keluar dari situasi yang menegangkan ini. Ia berharap pertemuannya dengan Sarah bisa berjalan lancar dan meyakinkan orang tuanya bahwa ia telah memilih dengan benar. Suasana menjadi sedikit lebih tenang, meskipun ketegangan masih terasa di udara. Jadi kapan kamu akan mengundang Sarah ke sini? Tanya ayah Dimas, memecah keheningan yang masih menyelimuti ruang tamu. Segera ayah. Aku akan mengatur pertemuan secepatnya, jawab Dimas, merasakan semangat baru muncul dalam dirinya. Satu malam, Dimas mengajak Sarah untuk bertemu dengan teman-temannya di sebuah angkringan lesehan pinggir jalan. Begitu mereka tiba, teman-teman Dimas sudah berkumpul tertawa dan bercanda. Dimas keluar dari mobil dengan senyuman lebar, sementara Sarah terlihat sedikit canggung mengamati sekeliling yang kumuh dan sederhana. Saat mereka mendekati meja, semua mata langsung tertuju pada Sarah yang tampil cantik dan modis, membuatnya menjadi pusat perhatian. Teman-teman Dimas saling berpandangan, terkejut dan kagum melihat Dimas berhasil balikan dengan Sarah. Dimas, gila, lo bawa Sarah ke sini? Salah satu teman berkomentar. Sementara yang lain menambahkan, lo udah kayak raja Dimas. Sarah yang mendengar itu hanya tersenyum tipis, namun ekspresinya menunjukkan bahwa ia merasa risih dengan suasana. Dimas berusaha mencairkan suasana. Hey guys, kenalin ini Sarah, katanya sambil menunjuk ke arah Sarah. Teman-teman Dimas mencoba menyapa, tapi Sarah menjawab dengan nada cuek dan singkat. Hai, ujarnya. Tidak banyak memberi respon. Dimas menyadari ketidaknyamanan Sarah, namun ia berharap bisa membuat suasana lebih baik. Jangan khawatir Sarah, mereka semua baik-baik. Dimas berkata sambil tersenyum, mencoba meyakinkan Sarah. Namun suasana tetap terasa canggung dan teman-teman Dimas pun terlihat bingung menghadapi sikap Sarah yang tidak ramah. Jadi Sarah, apa hobi lo? Tanya salah satu temannya, berusaha menciptakan percakapan. Gak ada, jawab Sarah singkat, membuat suasana semakin sunyi. Dimas merasa sedikit tertekan, berharap Sarah bisa lebih terbuka dan bersikap santai di hadapan teman-temannya. Ah, jangan gitu, pasti ada dong, sahut teman yang lain. Tapi Sarah hanya terdiam, terlihat makin tidak nyaman. Sarah terlihat semakin kesal dan risih dengan suasana di angkringan yang kumuh dan berisik. Dimas yang menyadari ekspresi Sarah merasa perlu menanyakan apa yang terjadi. Hey, ada masalah apa? Tanyanya dengan nada khawatir. Ada banyak, jawab Sarah tegas menatap Dimas. Teman-teman Dimas mendengar itu langsung penasaran. Apa yang salah? Tanya salah satu dari mereka. Sarah tidak bisa menahan diri dan mulai meluapkan kekesalannya.
Lihatlah tempat ini, kumuh dan berisik. Kalian semua penampilannya sangat sederhana, ini tidak seperti yang aku bayangkan. Salah satu teman Dimas yang merasa tersinggung langsung menimpali. Kamu di sini nyaman-nyaman aja, gak perlu berlagak kayak orang yang selalu di mall. Situasi makin jadi panas. Tapi ini bukan tempat yang layak buat dia. Dia adalah mantan selebgram bro, kata teman yang lain berusaha membela Sarah. Dimas yang melihat cekcok ini terus berlangsung merasa tak tahan. Sarah, berhenti menjelek-jelekan teman-temanku. Mereka baik-baik saja dan tidak ada yang salah dengan cara mereka. Sarah yang merasa terpojok makin tidak nyaman. Kalau gitu antar aku pulang, pintanya. Suaranya bergetar menahan emosi. Namun Dimas yang terlanjur kesal menjawab, enggak, kamu pulang sendiri. Aku tidak bisa meninggalkan teman-temanku hanya karena kamu merasa tidak nyaman. Sarah terkejut dan merasa sakit hati. Jadi kamu lebih milih dia daripada aku? Tanyanya dengan mata mulai berkaca-kaca. Dimas diam sejenak merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Tapi rasa kesalnya membuatnya tetap teguh. Mereka sudah di sini lebih lama, Sarah. Aku tidak bisa membiarkan kamu menghina mereka. Akhirnya Sarah merasa kecewa. Kalau gitu kita putus, ujarnya dengan nada dingin, lalu berbalik meninggalkan Dimas dan teman-temannya. Dimas berdiri terdiam, merasakan kesedihan yang menyelimuti hatinya. Teman-temannya melihat situasi ini, merasa terharu sekaligus khawatir dengan keputusan yang diambil Dimas. Mereka tahu bahwa Dimas telah kehilangan Sarah dan menjaga hubungannya dengan mereka. Bro, kami minta maaf, kata salah satu temannya, nada suaranya penuh penyesalan. Harusnya kamu tidak membiarkan semua ini terjadi. Dimas menggelengkan kepalanya, berusaha tersenyum meski hatinya berantakan. Gak apa-apa, kalian lebih berharga daripada Sarah. Dia mungkin cantik tapi dia keras dan sok kaya, ungkap Dimas dengan nada sedih. Aku tidak mungkin mengenalkan dia ke orang tuaku. Bisa-bisa mereka akan menendangku dari rumah kalau tahu aku mau nikah dengan wanita seperti dia. Teman-teman Dimas saling pandang, merasa campur aduk. Tapi kamu akan memperkenalkan dia kan untuk membatalkan perjodohanmu dengan Nadia? Tanya salah satu temannya. Dimas mengangguk perlahan. Iya, tapi setelah kejadian ini aku jadi ragu. Aku khawatir kalau orang tua aku tidak akan setuju sama sekali. Mereka akan punya pilihan sendiri dan mungkin Nadia pilihan yang lebih baik. Ya, kita berharap Nadia adalah wanita yang baik untukmu, kata teman lainnya. Dia mungkin bisa menjadi pasangan yang lebih sesuai dengan harapan orang tuamu. Dimas menghela nafas. Entahlah, rasanya sulit. Aku cuma ingin bahagia, tapi di sisi lain, aku tidak ingin mengecewakan orang tua. Sama bro, kita semua pengen bahagia, tapi jangan lupakan kita ya. Teman-temanmu ini tetap di sini untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi. Dimas mengangguk, merasakan sedikit kelegaan. Makasih guys, kalian selalu ada buatku. Semoga Nadia benar-benar baik dan bisa membuat orang tua aku bahagia. Harap Dimas dengan nada penuh harapan meski di dalam hatinya masih terasa berat. Malam itu mereka duduk bersama, membahas masa depan. Berharap yang terbaik untuknya. Dimas tahu apapun yang terjadi dia tidak sendirian. Pagi itu Dimas terbangun lebih awal dari biasanya. Dia duduk bersantai di depan TV, mencoba mencari hiburan. Tetapi rasanya semua acara di televisi tidak menarik minatnya. Saat ibunya memasuki ruangan, dia sedikit heran melihat Dimas yang tampak berbeda. Kamu sudah bangun? Biasanya masih tidur sampai siang? Tanya ibu Dimas sambil menyiapkan sarapan. Iya bu, hari ini mau coba bangun lebih pagi. Jawab Dimas datar, meskipun di dalam hatinya dia merasakan beban yang berat. Setelah sarapan siap, mereka semua berkumpul di meja makan. Ibu Dimas terlihat sangat antusias ingin membahas tentang rencana pernikahan Dimas dengan Nadia. Dimas, bagaimana kalau kita segera merencanakan pernikahanmu dengan Nadia? Kapan kamu mau dikenalkan? Tanya ibu Dimas senyum lebar menghiasi wajahnya. Dengan nada lemas Dimas menjawab, Bu, aku sudah tidak berniat dengan Sarah. Sekarang aku ikut saja mau dijodohkan dengan Nadia. Ibu Dimas terkejut mendengar pernyataan itu, tapi segera wajahnya berubah bahagia. Oh alhamdulillah, aku pikir kamu sudah mantap dengan keputusan ini. Kita bisa segera merencanakan pernikahannya. Ayah Dimas yang duduk di sebelahnya ikut menimpali. Kalau kamu setuju, kita bisa bicarakan lebih lanjut dengan orang tua Nadia. Bagaimana? Dimas hanya mengangguk pelan, merasa hatinya kosong. Dia meratapi nasibnya di meja makan, tidak tahu bagaimana perasaannya tiba-tiba bisa berubah. Semua terasa seperti keputusan yang dipaksakan. Dimas, kamu baik-baik aja? Tanya ayahnya, melihat Dimas yang tampak melamun. Iya ayah, aku baik-baik aja. Jawab Dimas, meski sebenarnya dalam hatinya dia merasa kehilangan kebebasan yang selalu dia inginkan. Ibu Dimas melanjutkan, kalau kamu setuju, kita bisa mengundang keluarga Nadia untuk kesini. Mungkin kita bisa mengadakan acara kecil-kecilan untuk mengenal satu sama lain. Dimas hanya diam, tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya setelah ini.
Dalam benaknya masih ada bayangan tentang Sarah dan kebebasan yang dia miliki, tapi saat ini semua itu seakan menjauh darinya. Akhirnya mereka menyelesaikan sarapan, tapi suasana di meja makan terasa hampa bagi Dimas. Dia tahu bahwa hidupnya akan segera berubah, tapi belum siap menghadapi semua ini. 2 minggu berlalu dan hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Acara pengajian sekaligus pengenalan antara Dimas dan Nadia digelar di rumah Dimas. Semua persiapan telah dilakukan dengan matang dan undangan pun sudah tersebar, termasuk teman-teman Dimas yang nampak antusias. Dimas berdiri di sudut ruangan melihat orang-orang berdatangan. Dia merasa lemas dan tak berdaya dengan semua yang terjadi. Rasa pasrah menyelimuti hatinya. Dia tahu ini adalah langkah besar dalam hidupnya, tapi dia masih tidak bisa membayangkan bagaimana ke depannya. Dimas, jangan cemberut gitu. Kita di sini bersenang-senang. Seru salah satu temannya Rudy sambil berusaha menghibur. Siapa tahu Nadia ternyata cantik dan baik hati kan? Iya, siapa tahu dia bisa masak enak dan ngurus kamu nanti. Timpal Joko teman lainnya yang membuat semua orang tertawa. Dimas hanya bisa tersenyum tipis mendengar candaan teman-temannya. Ya, itu sih harapan. Balasnya. Walaupun dalam hati dia merasa ragu. Saat pengajian dimulai, Dimas duduk di samping Nadia. Ia terlihat senang dengan cadar yang menutup wajahnya. Dimas berusaha untuk tidak terlihat canggung, meskipun suasana hatinya tidak secerah tampakannya. Teman-temannya duduk di dekatnya, saling berbisik dan melontarkan lelucon untuk mencairkan suasana. Jadi Nadia sudah berapa lama kenal sama Dimas? Tanya salah satu temannya Andi berusaha mengalihkan perhatian ke Nadia. Nadia tersenyum tipis di balik cadarnya. Baru hari ini, tapi insya Allah kita akan saling kenal lebih baik. Wah, semangat sekali, kata Rudy berusaha memberi dukungan. Dimas merasa seolah-olah berada di tengah pertunjukan yang tidak bisa ia hentikan. Namun setiap kali dia mendengar tawa dan lelucon dari teman-temannya, dia merasa sedikit lebih baik. Mungkin ini bukanlah akhir dari segalanya. Saat acara pengajian berlangsung, suasana tampak hangat dan penuh keakraban. Tiba-tiba Bu Ustazah memanggil Nadia dengan suara lembut. Nadia, bisa maju sebentar? Kami ingin mendengar suaramu. Dimas yang sedang berbincang dengan teman-temannya langsung diam dan semua mata tertuju pada Nadia. Dimas merasakan sedikit ketegangan dalam dirinya. Nadia pun mengangguk. Lalu dengan langkah anggun ia maju ke depan, memegang mikrofon yang disiapkan. Setelah duduk dengan anggun, Nadia mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang merdu. Suaranya begitu nyaman didengar dan setiap kata yang diucapkan seolah mengalir lembut ke dalam hati semua yang hadir. Ruangan yang semula ramai itu mendadak sunyi. Semua tamu undangan terdiam, tak terkecuali teman-teman Dimas. Mereka terpesona dengan penampilan Nadia. Wah, suaranya merdu sekali, bisik Bagas pada Doni yang mengangguk setuju. Dimas beruntung bisa menikahi wanita seperti dia. Gue gak nyangka ternyata Nadia bisa kayak gini, keren banget, balas Doni dengan penuh kekaguman. Dimas yang duduk di tempatnya merasa tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Nadia punya kemampuan seperti ini. Dalam hati ia mulai menghargai sosok Nadia yang selama ini dianggapnya hanya wanita dengan penampilan kuno. Kini dia melihat sisi lain dari diri Nadia. Ketika Nadia selesai membaca, tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan. Semua tamu terlihat terkesan dan Dimas pun merasa bangga. Meskipun rasa bingung masih menyelimuti pikirannya. Dimas merasa ada harapan baru dalam perasaannya. Mungkin perjodohan ini bukanlah akhir dari segalanya. Dia mulai merasa ingin mengenal dia lebih dekat dan memahami kepribadiannya yang sesungguhnya. Setelah acara pengajian selesai, kedua keluarga berkumpul di ruang tamu untuk membahas langkah selanjutnya. Suasana masih penuh keakraban. Namun pembicaraan kali ini terasa lebih serius. Dimas duduk dengan diam, mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil sesekali melirik Nadia yang duduk anggun di sebelah ibunya. Bu Ustazah membuka pembicaraan. Alhamdulillah, pertemuan ini penuh keberkahan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kami sangat berharap agar niat baik ini bisa segera terlaksana. Nadia sudah siap insya Allah. Ibu Dimas mengangguk, tersenyum penuh arti. Iya Bu Ustazah, kami juga berpikir yang sama. Dimas sudah menyetujui. Kami ingin semuanya berjalan lancar. Kalau bisa, akad dan resepsi tidak perlu terlalu lama lagi, katanya sambil menatap suaminya untuk meminta persetujuan. Ayah Dimas berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya setuju, daripada ditunda-tunda, lebih baik kita tentukan saja secepatnya. Kalau begitu bagaimana kalau kita tentukan tanggal dan waktu sebulan ke depan? Bu Ustazah tersenyum senang. Alhamdulillah itu waktu yang bagus. Saya pikir Nadia juga sudah siap untuk menjalankan tanggung jawab ini kan nak? Nadia menunduk sedikit tersenyum malu. Insya Allah Umi, jawabnya dengan suara lembut yang membuat semua orang tersenyum. Dimas hanya bisa mengangguk pelan, merasa campur aduk antara perasaan siap dan gugup. Ibu Dimas menyadari raut wajah putranya dan memberikan senyuman menenangkan.
Anak-anak kami ini memang masih muda, tapi dengan doa kita semua, mereka bisa belajar bersama dan membangun rumah tangga yang penuh keberkahan, kata Bu Ustazah penuh harap. Ibu Dimas menambahkan, kami akan segera mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk acara nanti, insya Allah. Semua berjalan lancar. Dimas, kamu siap kan? Dimas menarik nafas dan mengangguk pelan. Insya Allah, Bu. Pertemuan itu pun diakhiri dengan doa dan kedua keluarga sepakat untuk mulai mempersiapkan hari besar bagi Dimas dan Nadia. Hari pernikahan akhirnya tiba. Rumah Nadia yang telah dihias indah tampak meriah dan dipenuhi tamu undangan yang datang untuk memberikan restu dan doa bagi kedua mempelai. Di tengah suasana yang ramai, Dimas duduk di ruang akad dengan perasaan campur aduk. Senyumnya seolah tak bisa menyembunyikan kegelisahan yang diam-diam menghantui pikirannya. Tak lama kemudian, Bagas, Doni, dan Joko tiba di samping Dimas dengan senyum penuh canda. Melihat Dimas yang tampak gugup, Bagas langsung menepuk bahunya. Wah, Mas pengantin, tegang amat mukanya. Gada Bagas sambil tertawa. Doni ikut menambahkan, iya mesti Mas, semangat dong. Siapa tahu nanti Mas mohon pertama, kamu buka cedarnya ternyata ada kumisan jenggot. Dimas spontan tertawa meskipun wajahnya sedikit memerah. Kalian ini ada-ada saja. Dimas berusaha menahan tawa, tapi tetap merasa sedikit lega mendengar canda mereka. Gue serius Mas, jangan kaget ntar pas buka cedarnya, yang muncul baju kumisan. Kata Doni lagi, membuat Joko sampai terbahak-bahak. Apa nggak siap mental tuh Mas? Ujar Joko sambil mengikuti Dimas. Dimas tertawa, akhirnya merasa lebih rileks meskipun rasa gugup belum sepenuhnya hilang. Iya ya, bisa aja kalian. Yang penting doain aja lancar semuanya, balasnya sambil tersenyum. Meski di dalam hati tetap ada rasa penasaran yang belum bisa ia redakan. Tidak lama kemudian acara akad pun dimulai. Dimas duduk tenang, mendengar kalimat demi kalimat yang diucapkan penghulu, hatinya mulai tenang ketika ia mengucapkan akad nikah dengan mantap. Dan tak lama kemudian kalimat sah dari saksi pun menggema di ruangan. Setelah akad selesai, Nadia berjalan masuk dengan anggun mengenakan gaun putih dan cadar masih menutupi wajahnya. Dimas menatapnya dengan perasaan haru dan kagum yang tiba-tiba mengalir. Semua tawa dan candaan teman-temannya seakan lenyap ketika Dimas menyadari bahwa ia kini resmi jadi suami Nadia. Teman-teman Dimas bertepuk tangan dan memberikan ucapan selamat sambil tetap bercanda. Wah, sekarang udah nggak bisa lari lagi Mas, kata Joko sambil tersenyum. Dimas hanya bisa tertawa dan mengangguk merasa lega namun juga mulai merasakan ketenangan di hatinya. Sekarang ia resmi menikahi dengan Nadia, wanita yang selama ini ia ragukan. Ia hanya berharap malam nanti ketika mereka berdua bertemu sebagai suami istri, ia akan benar-benar menemukan jawaban dari semua penasarannya. Malam pertama pun tiba, di dalam kamar yang telah dihiasi dengan indah, Dimas dan Nadia duduk di atas ranjang. Saling melempar senyum malu-malu, suasana hening tapi terasa hangat. Mereka berdua sama-sama terlihat canggung, mencoba membuka percakapan dengan hal-hal ringan. Dimas tersenyum sambil mengusap tengkuknya sedikit gugup. Jadi gimana? Tapi deg-degan juga kan pas akad. Nadia tersenyum masih dengan nada lembut dan sopan. Iya, aku juga gak nyangka akhirnya jadi istri kamu, ujarnya dengan malu-malu. Dimas pun tertawa kecil, mulai merasa nyaman dan percakapan mereka. Namun ada satu hal yang tak dapat diabaikan. Dimas penasaran yang sejak awal membuat hatinya resah. Setelah beberapa saat ia memberanikan dirinya bertanya. Dimas akhirnya memutuskan untuk bicara, menenangkan dirinya sebelum bertanya. Nat, boleh nggak aku lihat wajah kamu? Suaranya terdengar ragu namun penuh keinginan. Aku penasaran banget dari awal. Nadia mengangguk lembut, menyadari bahwa inilah saatnya menghilangkan rasa penasaran suaminya. Dengan gerakan anggun, ia mulai melepas sadarnya perlahan hingga kain yang menutupi wajahnya turun sepenuhnya. Dimas menahan napas, matanya membulat dan ia hanya bisa terdiam. Nadia yang kini tanpa cadar tampak begitu cantik. Kulitnya bersih seputih mutiara, hidungnya mancung dan matanya yang lembut menatapnya dengan ketenangan. Ia seperti melihat kecantikan yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bibirnya bergetar, tak tahu harus berkata apa. Semua dugaan buruk, semua prasangka yang sempat membuatnya ragu mendadak lenyap. Nadia, subhanallah, kamu luar biasa cantik, katanya dengan nada takjub seakan terbius. Nadia tersenyum malu menundukkan kepala sambil berkata pelan. Aku senang kalau Mas Dimas suka. Dimas masih tertegun, berusaha meresapi keajaiban di hadapannya. Ia hampir tak percaya keberuntungannya. Ya Tuhan, aku sama gak bisa percaya ini beneran kamu. Aku seperti mimpi. Nadia menatapnya dengan senyum tipis, membuat Dimas semakin yakin bahwa ia tak salah. Di dalam hatinya ia menyesali semua angan buruk yang pernah ia bayangkan. Ia merasa diberi anugerah yang lebih dari yang pernah ia harapkan. Saat itu, ia tahu betul bahwa ia tak lagi memerlukan alasan untuk meragukan Nadia.
Aku bersyukur banget Nadia bahwa kamu adalah istriku. Malam itu Dimas menyadari betapa tak ternilainya Nadia, sosok yang telah membuatnya berubah sepenuhnya dalam satu malam. Hari-hari setelah pernikahan mereka terasa begitu membahagiakan. Dimas dan Nadia menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan penuh canda dan tawa. Meski Dimas tetap sering nongkrong dengan teman-temannya, kali ini ada yang berbeda. Ia kini selalu ingat waktu dan tak pernah lupa bahwa di rumah ada Nadia yang menunggunya. Satu malam, Dimas memutuskan untuk mengajak Nadia ikut nongkrong dengan teman-temannya di angkringan. Awalnya Nadia agak malu, tapi Dimas berhasil membujuknya dengan mengatakan bahwa teman-temannya pasti akan senang mengenalnya lebih dekat. Begitu sampai di sana, Bagas, Joko, dan Doni yang sedang asik bercanda menyambut kedatangan mereka dengan semangat. Ini dia pasangan baru. Gimana bro, udah betah jadi suami? Kata Bagas sambil tertawa, menyenggol lengan Dimas. Dimas tertawa kecil. Aman bro, lu lihat sendiri nih, aku bawa istri buat kenalin sama kalian. Nadia tersenyum dan dengan sikap ramah ia duduk di antara mereka. Teman-teman Dimas awalnya masih agak canggung, tapi ternyata Nadia cepat akrab dengan mereka. Doni dengan senyum-senyum bertanya, Nat, gak nyesel kan nikah sama Dimas? Orangnya mau suka nongkrong lama-lama begini. Nadia tertawa. Enggak kok, asal gak lupa pulang aja. Lagi pula aku senang kalau Dimas punya teman-teman yang asik kayak kalian. Joko pun menimpali. Wah, Dimas beruntung banget nih punya istri yang pengertian. Biasanya kalau kita udah nongkrong semua bakal lupa waktu. Dimas mengangguk setuju sambil tersenyum bangga. Iya, Nadia emang beda. Tapi kan karena aku juga jadi gak bisa seenaknya, tetap harus pulang. Malam itu penuh dengan tawa. Nadia juga tidak canggung ikut bercanda. Bahkan memberikan ide-ide lucu dan menanggapi candaan teman-teman Dimas dengan asik. Teman-teman terkesan dengan betapa sederhana dan ramahnya Nadia dan mereka pun menyadari bahwa Dimas memang beruntung punya istri seperti Nadia. Setelah beberapa saat, Bagas menyenggol lengan Dimas dan berbisik pelan. Bro, pilihan orang tua lu ternyata mantap juga ya. Gue ngaku kalah dia, sekarang jadi pengen juga dijodohin. Dimas tertawa dan mengangguk. Nah makanya dengerin juga kata orang tua. Kadang mereka lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Malam itu berakhir dengan kesan hangat dan penuh dengan kebersamaan. Dimas merasa bahwa kehidupannya kini lengkap dengan Nadia yang selalu ada di sampingnya dan teman-teman yang mendukung mereka. Mereka tahu bahwa dengan cinta dan pengertian, kebahagiaan yang sebenarnya telah mereka temukan bersama.